Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selama ini manakala ada terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, dimanapun itu terjadinya, yang seringkali mereka sampaikan adalah perihal perizinan. Nah, beberapa hari belakangan justru ada ramai satu video karena ada seseorang yang kemudian disebutkan justru melakukan azan di depan gereja. Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan videonya terlebih dahulu ya. Nah, ini kedengarannya. Azan di gereja, sekali lagi azan di gereja. Azan tuh di masjid, di musola, bukan di tempat ibadah agama lain. Kemarin udah ada zikir di Candi Prambanan, sekarang azan di gereja. Ini harus diproses. Kenapa? Tidak mencium jiwa toleransi, tidak menghargai agama yang lain. Tolong banget ini diproses, karena kalau enggak ada risiko terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau selama ini saudara kita yang mengalami tindakan intoleransi itu oleh karena mereka beribadah di tempatnya sendiri, beribadah di gedung sendiri maupun itu disewa, lalu kemudian datanglah orang-orang yang mempertanyakan, mempersoalkan perihal perizinan. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan Bapak yang baru saja tadi kita tonton videonya itu? Ini jelas sekali dia melakukan azan itu seperti yang disebutkan di depan gereja. Nah Bapak Ibu, selama ini saudara kita yang mengalami tindakan intoleransi itu, mereka bukan menggunakan tempat ibadah umat lain. Mereka beribadah di tempat sendiri, di gereja sendiri, ataupun itu bisa bentuknya ruko, bisa bentuknya sebuah gedung yang disewa. Tapi pada intinya itu bukan tempat di mana penganut agama lain melaksanakan kegiatan peribadatannya. Nah, berbeda dengan Bapak yang baru saja tadi kita dengarkan videonya itu yang disebutkan justru dia melakukan azan itu di depan gereja, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Nah, karena itu memang hal intoleransi ini sudah sangat-sangat mendesak untuk diberikan perhatian oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu ada saudara kita di gereja Paroki Vincentius Apaulo Bogor itu yang kemudian didatangi oleh sekelompok orang karena gereja itu dikabarkan akan melakukan tindakan renovasi. Lalu kemudian oleh karena informasi tersebut ya sudah diketahui oleh beberapa pihak, akhirnya ada satu organisasi yang disebutkan di situ Bapak Ibu sekalian, BP2UI, yang mana mereka tidak mau bila mana gereja itu ada di situ. Makanya Bapak Ibu sekalian seperti yang ada di layar ini, ya, mereka bahkan menuntut agar gereja itu kemudian dibongkar. Katanya bongkar gereja ilegal, bongkar gereja pemanipulasi aturan, bongkar gereja pengkhianat umat. Lalu kemudian juga mereka teruskan lagi dengan bongkar gereja penyebar fitnah, bongkar gereja pengadu domba, bongkar gereja pemecah belah bangsa. Bapak Ibu sekalian, izin dari gereja ini ternyata sebenarnya sudah lengkap karena gereja ini sudah ada sejak 2000-an Bapak Ibu sekalian. Mendekati tahun baru ini, Mbak, dalam agama Kristen, tanggal 31 Desember malam, siapa yang keluar rumah namanya dicoret dari keluarga. Bapak tanya sama orang Kristen. Karena bagi orang Kristen, malam 31 Desember itu mereka harus kumpul di rumah, berdoa apa yang rencana mereka untuk tahun baru. Jadi 80% yang merayakan itu umat Islam. Kenapa bahayanya ini, Bu? Karena kita tidak tahu. Yang pertama kali membuat kalender Masehi Romulus. Romulus ini diakui oleh masyarakat Yunani, dibesarkan oleh 2 ekor serigala, anaknya dewa Mars, dewa perang. Makanya dulu kalender itu awalnya Mars, Aprilis, Meius, Julius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember. 10. Kenapa tidak dimasukkan dewa Januari Februari? Karena bapaknya pernah bertengkar dengan kedua dewa ini. Ini semua nama dewa nih, Pak. Setelah Romulus meninggal, naik Numa Pompilius. Numa Pompilius meninggal, naik Kaisar Augustus, Julius. Mati Kaisar Julius, dibuatnya namanya bulan Juli. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, perihal kalender ini saya ada bahas beberapa hari yang lalu ya mengenai kalender itu Bapak Ibu, terutama perihal kalender Gregorian yang sekarang menjadi kalender yang paling umum dipakai di dunia untuk kemudian mempermudah komunikasi dalam konteks internasional. Tapi Bapak Ibu sekalian, apapun itu, yang menjadi poin pentingnya adalah mengapa bila mana sesuatu itu berkaitan dengan perihal keimanan Kristen ataupun dengan iman kita orang Kristen, sepertinya ini selalu mendatangkan keresahan kepada beberapa pihak. Padahal pada dasarnya dan pada intinya, ya kita ini tidak suka membahas, membicarakan perihal iman orang lain.
karena kita punya keyakinan beriman sendiri, kita punya kitab suci sendiri. Karena itu cukuplah menjadi sumber manakala kita mau berdiskusi, berdialog perihal keimanan Kristen. Tidak perlu harus berbicara mengenai agama orang lain. Nah, tadi beliau berbicara perihal malam tahun baru itu, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu ya, tapi saya juga seorang yang beragama Kristen. Dan pada tahun baru yang lalu ya, saya memang tidak bersama dengan orang tua saya, karena sekarang kami berada pada posisi yang cukup jauh, jadi tidak memungkinkan untuk kami bersama-sama, meskipun bisa melalui teleponan. Tapi Bapak Ibu sekalian, poin pentingnya adalah, apakah kemudian dengan keadaan yang seperti itu saya dihapus dari kartu keluarga? Ya enggak juga. Saya nggak tahu ya, apakah teman-teman ada yang punya pengalaman gara-gara tidak bisa malam tahun baruan ya, mengakhiri tahun dan menyambut tahun yang baru bersama dengan keluarga, apakah ada yang kemudian namanya dihapus dari kartu keluarga? Ya mungkin bisa teman-teman cantumkan ataupun sertai di kolom komentar yang tersedia. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menjadi menarik adalah, walaupun kita tidak membicarakan perihal iman kita ini, pada akhirnya orang-orang yang bukan beragama Kristen lah yang lebih aktif, yang justru senang mungkin ya mereka membicarakan perihal iman kita ini. Seperti yang tadi kita sudah lihat itu di bagian awal ya, orang punya tempat ibadahnya sendiri, tapi mengapa harus melakukan azan di depan gereja? Dan selama ini orang Kristen ibadah di gedungnya justru ditanyakan mengenai izinnya. Nah ini ibadah, dia mengumandangkan apa yang diyakininya justru di depan tempat ibadah umat lain. Makanya tadi ada seseorang itu yang kemudian memberikan respon ataupun reaksi terhadap hal itu, dan jelas sekali reaksinya adalah tidak setuju, dan harusnya hal-hal seperti itu perlu untuk ditindak. Tapi poin pentingnya begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang seperti ini yang melakukan hal seperti itu, sepertinya ya dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja. Ada nggak orang Kristen kemudian melakukan aksi demo, aksi damai menuntut penangkapan ataupun apapun bentuknya? Gak ada Bapak Ibu saya lihat sejauh ini ya. Tapi coba kalau misalnya peristiwa-peristiwa itu terjadi sebaliknya, apakah akan sekalem-kalem ini suasana dan situasinya itu? Kemungkinan terbesarnya ceritanya akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Kita sudah lihatlah ya, banyak beberapa waktu belakangan manakala terjadi ya perihal hal beragama ini, ada perbedaan pendapat dan segala macamnya ya, seperti yang dialami oleh beberapa saudara kita yang beragama Kristen. Ada yang bahkan sampai dipenjara oleh karena mereka dianggap melakukan penistaan agama dan segala macamnya. Memang bagi saya secara pribadi, kalau keputusan hukum demikian ya tentu sebagai warga negara Indonesia kita wajib menghormatinya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau sebaliknya bagaimana? Ya, tidak jarang Bapak Ibu ada yang waktu itu Ustadz bilang perihal ya jin kafir disalib. Lalu kemudian apakah ada proses? Nah, karena itu yang kita harapkan sebenarnya adalah adanya keadilan. Ada satu ungkapan yang luar biasa dalam Alkitab, apapun juga yang ingin engkau untuk orang lain perbuat kepadamu, sebaiknya lakukanlah lebih dahulu. Shalom, Tuhan memberkati.